Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ora semua, pertama ya dari segenap hati, jiwa, roh bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan anak mantu kami Naburju, ya. Luar biasa. Silver wedding. Puji Tuhan. Ya. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan selama 25 tahun ini. Pastilah itu. Ya, dan kita bersyukur ada di sini banyak kita keluarga Sitompul, Tarigan, ya. Ada juga Parmain Jambi rupanya. Parmain Jambi yang tetap aja muda kulihat, nggak berubah-berubah. Puji Tuhan. Ini hati-hati nih Parmain Bekasi, jangan sampai nanti mengejar, mesti dijaga terus kemesraan supaya awet muda. Akang Boru kok kayaknya agak banyak merenung, begitu. Apa baru bangun? Opung Berta Boru. Songon akhirnya merenung huberen. Ya. Iya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, minta bantuan Inang Uda yang kurasa salah seorang yang paling banyak mendoakan keluarga ini ya Inang Uda lah. Silakan Inang Uda berdoa. Mic-mu hidupkan dulu, mic-mu mati. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan kami sungguh amat baik kepada kami, khususnya kepada kedua anak parmain kami, keluarga Bapak Timothy dan Timothy. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap anugerah-Mu kepada mereka. 25 tahun mereka melewati hari-hari bersama. Dan kami mensyukuri ini. Karena hari lepas hari kami melihat bahwa mereka semakin mengalami kasih karunia Tuhan, khususnya di dalam kekuatan kerohanian yang semakin menyala di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami semua boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan boleh sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa,
khususnya kepada anak Parumai dan cucu kami yang merayakan Silver Wedding ini. Demikian juga kepada kami semua dari kedua belah pihak keluarga. Berkatilah kami Bapa dari tahtamu yang maha tinggi. Khususnya ketika firman Tuhan akan diberitakan sebentar, urapi hamba-Mu sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, pertama saya mau sampaikan sesudah tadi ucapan selamat. Ucapan ini mohon maaf nanti saya khotbah doa langsung keluar. Karena apa? Saya akan khotbah juga segera sesudah keluar ini khotbah. Ya, jadi memang begitulah rupanya gara-gara virtual ini jadi banyak yang bisa dikerjakan. Nah, memang Mama Mikael kan baru kasih tahu saya tadi pagi. Jadi untuk dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, kalau soal hubungan suami istri kan memang selama ini yang menjadi salah satu tema yang udah bawakan kan, dan setiap kali membawakannya entah seminar di Perkantas, seminar di gereja, seminar Silver Wedding, Golden Wedding, wah sangat bersyukur karena apa? Berbicara kepada diri sendiri kembali. Ya, jadi kita akan membahas soal relasi suami istri sebagaimana dikatakan Alkitab. Ya, dua kata kunci, kasih dan tunduk. Ya, istri tunduk, suami kasih. Nah, kiranya kita semua suami dan istri atau calon suami, calon istri boleh secara tajam mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah masih di situ, Nadine? Nadine, cucuku tadi boleh baca ini? Lagi bawa mobil, Pung. Oh, berarti jangan ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ini memang dalam terjemahan Lembaga Alkitab ini dipisah, jadi mestinya jangan dipisah dong. Mestinya saya hapus ini ya. Jangan dipisah. Justru kuncinya ini saling merendahkan diri, baru muncul perintah ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, alasannya ini. Jadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Alasannya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, itulah untuk hai istri. Nah, inilah seruan kepada suami, kepada anak saya, Bapak Timothy. Hai suami, kasihilah. Nah, ini dia. Kasihilah istrimu. Nah, kita sudah sering dengar ini. Ini yang mau kita bahas sebentar. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ini berarti bukan kasih yang teoritis ya. Kasih yang rela menyerahkan diri demi kebaikan istri. Untuk menguduskan istri, jemaat. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapannya. Dengan cemerlang, tanpa cacat, kerut, atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya. Nah ini dia.
Jadi mengasihi istri, mengasihi diri. Jadi nggak pernah kita membenci diri, nggak pernah kita menyayat-nyayat silet pisau, bakar diri, nggak pernah. Sebaliknya kita akan sayang-sayang diri. Begitulah katanya. Sayang-sayanglah istri. Tetapi mengasuh, ya. Jadi selain mengasih, mengasuh. Asih, asuh. Lalu merawat. Ya. Mengasihi dan merawat. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya yang bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini benar besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, demikian firman Tuhan. Sebenarnya saya ada bikin makalah seperti ini, kasih dan tunduk. Ya, ini tadi ayatnya udah kita baca. Nah. Jadi ini penting ini kasih dan tunduk ini. Rahasia keluarga bahagia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan suami istri. Sesungguhnya jatuh bangunnya kehidupan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi suami istri. Kalau anak-anak cucu-cucu beres, maka suami istri mesti beres. Itu artinya. Ya, anak yang sehat keluar dari keluarga, papa mama yang sehat. Sebelum kita membahas dua kata penting yang menjadi tema pembahasan, kita perhatikan seruan Alkitab ayat 21. Ayat 21 itu tadi adalah apa? Saling merendahkan. Ya. Itu ayat 21. Maka jika ayat 21 digabung dengan ayat 22, maka setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, harus memiliki relasi yang benar dengan Kristus. Begitu dia. Dan saya tulis di sini, jika mau jujur dan terbuka, bukankah ini seringkali menjadi masalah suami istri? Ya, ketika suami relasinya dengan Tuhan gak beres, kalau dalam kehidupan orang Batak di kampung sana, suka main judi, suka mabok, akhirnya terjadilah masalah. Ya, itulah yang kita lihat di sekitar kita. Relasi bapak tidak benar, tidak bertumbuh. Relasi ibu tidak juga. Jadi semua perintah yang muncul kemudian pada ayat-ayat 21 merupakan buah dari relasi yang demikian. Jadi kalau sudah saling merendahkan diri, sesuai dengan Kristus, jadi ukurannya Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah suami terhadap istri karena Kristus, istri terhadap suami karena Kristus, orang tua kepada anak karena Kristus, anak hormat kepada orang tua karena Kristus. Ya. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga sangat banyak diakibatkan oleh kenyataan negatif, tidak sesuai seruan Alkitab itu. Jadi kalau suami atau istri atau anak melupakan relasi dengan Tuhan Yesus, ya, pertumbuhannya diabaikan, kedewasaan diabaikan, tinggal menunggu setan masuk menyerang. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga sangat banyak dikibatkan kenyataan negatif, tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, hai istri, tunduklah, ya. Jadi tunduk. Ya, saya angkat saja supaya bisa lebih jelas ya. Setelah 25 tahun ya Parmain dengan anak saya, Bapak Timothy, sejauh mana menikmati kata tunduk itu. Ya. Makin menikmati kata tunduk itu atau makin udah nggak benar ditunduk ini, mesti dicabut dari Alkitab ini.
Jadi suka-sukanya Bapak Timotinya sama aku gara-gara aku tunduk. Begitunya. Setelah 25 tahun, apakah Bapak Timoti makin mengasihi para pemain saya? Enggak, ia ini hanya mengasihi istri. Padahal di sana sini banyak orang yang menggoda. Misalnya, apakah begitu? Ya, jadi saya ingat ada satu kisah, mungkin ada yang tahu ya, Cindy Crawford ya, Cindy Crawford dan Richard Gere, ya Richard Gere namanya ya. Sebelum mereka, sesudah mereka bercerai, maka diwawancaralah Cindy. Dikatakan, Cindy, bagaimana perasaanmu? Aduh, saya sangat sedih katanya. Kenapa? Dia berkata, ya, saya sudah kehilangan Richard katanya. Lalu apa yang kau pelajarin? Dia berkata begini. Dulu saya kira love is an adjective, but in fact I'm wrong. Love is not an adjective. Love is a verb. Love is a verb. Since love is a verb, I have to work out for it. I have to do something for it. I cannot wait. But I learned it too late. Now it's too late. Richard has gone. Nah, jadi rupanya Cindy menyesal dia setelah bercerai dengan suaminya Richard. Dan dia menyesali tidak memahami makna kata kasih dan tunduk. Dan dia berkata, ya sudah lewat. Nah, saya sangat senang membahas ini karena apa? Tidak sedikit orang sudah tua. Ada yang umur di atas 75. Pernah jam 2 pagi saya dipanggil ke rumah untuk mendamaikan suami istri. 75, 78 tahun. Jadi waktu saya datang jam 2 pagi, itu suami udah di luar rumah. Di depan serambinya gitu. Cuman untungnya ada pagar mereka. Lalu si mama yang umur 75 atau 70 berapa. Dia uring-uringan seperti nangis madele di rumah. Lalu saya tanya kenapa. Singkat cerita, saya berkata kalian gagal memahami firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Dan hai suami, kasihilah istrimu. Dan dalam hal ini, memang yang salah adalah istrinya. Karena Amang itu berkata, dia merasa tersiksa dengan celotehan-celotehan daripada istrinya itu. Apalagi setiap kali istrinya, sebenarnya maksudnya bagus. Istrinya itu mengajak untuk kur di GKI. Tapi Amang itu bilang, tidak selamanya saya bisa, sesekali saya datang. Lalu kemudian istri berkata, orang bilang aku sudah janda, padahal kau masih hidup. Kira-kira begitu, berkelahilah begitu. Nah jadi dari pengalaman, saya coba merenungkan apa artinya kasih ini. Supaya lebih jelas, kita akan membahas tunduk dan kasih. Nah, pertama kita bahas tunduk dulu. Karena dikatakan tadi, tunduklah kepada suamimu, kan begitu kan? Itu yang kita baca tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti ya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, ini harus dimulai dari bagian ini. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Baik para pemain saya maupun anak saya harus benar-benar membangun relasi yang takut akan Kristus. Dari relasi inilah nanti
tunduknya muncul. Misalnya apa? Saya melihat salah satu contoh istri yang tunduk adalah menghormati. Nah, ini yang pertama, konkret. Apa artinya istri tunduk kepada suami? Ya, Mama Timothy menghormati Bapak Timothy. Dan itu mesti jelas. Bukan hanya di rumah dinampakkan, tapi di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa artinya tunduk? Ya, saya catat di dalam catatan saya, tunduk berarti melayani suami, senang melayani. Sekarang ada kecenderungan orang, kenapa mesti suami dilayani? Kenapa enggak suami aja melayani? Begitu. Jadi tidak lagi suka melayani suami. Apalagi kalau istrinya mandiri, sibuk, menghasilkan banyak uang. Nah, dia kesukaan melayani suami hilang. Padahal Alkitab mengatakan justru itu yang bagus. Ya, sehebat-hebatnya istri, ya Alkitab mendesain maka istri melayani suami sama seperti Sarah melayani kakek moyang kita suaminya, kan begitu. Itu yang dikatakan ikutilah teladannya katanya. Menghormati, melayani. Yang kedua mendukung suami. Nah, ini sudah rahasia umum. Suami bisa saja uring-uringan di luar. Entah karena apa yang terjadi di luar sana, maka dia ditekan dari kiri, ditekan dari kanan. Tapi kalau dia didukung di rumah, dihormati di rumah, didorong di rumah, itu suami akan merasa dipulihkan. Sebaliknya, ada satu penelitian, suami yang sangat hebat di kantor, tapi kalau di rumah selalu, bagaimana istilahnya? Kalau orang Batak bilang panuragon, apa bahasa Indonesia panuragon ya? Ya, di kantor dia hebat, tapi di rumah dilecehkan istri, dilecehkan anak-anak, maka justru suami seperti ini akan bermasalah. Jadi rupanya benar itu. Rumahku, istanaku, itu benar. Ketika di istana kita nggak bisa duduk diam nyaman, ya kasihan. Misalnya kulihat ini, ada helaku ini, Sutahayan ini. Udah capek dia misalnya keliling dunia. Begitu tiba di rumah, hanya kucing yang menyambut. Sorry ya, agak ekstrim ku bikin ya. Semua sibuk. Si Michael sibuk. Si Matthew sibuk. Mama Michael sibuk. Ya ini nanti tinggal godaan yang datang. Nanti akan dibisikkan, di rumah nggak ada melayani kau. Pergi kau ke sana. Banyak orang melayani kau. Banyak orang mengagumi kau. Apalagi duitmu banyak. Begitu. Jadi kalau saya melihat di konseling-konseling terjadinya masalah keluarga, saya sering berkata begini, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu nggak pernah rawat suamimu, ya dirawat orang. Jadi itu. Tapi coba, kalau dirawat suami itu dengan bagus, ya, kalau kulihat kakakku ini, ya, oh setiap kali abangku datang di kantor, dari turne, kalau saya ingat dulu di Balige, kadang-kadang dia pulang jam 2 pagi, kadang-kadang jam 3 pagi. Oh kakakku ini selalu Napu Bartabor ini selalu standby. Makanya kurasa abangku yang sudah pulang kampung itu, dia sangat hebat dia. Karena dikagumi oleh istrinya.
dikagumi oleh adik-adiknya, dikagumi oleh itonya, dikagumi oleh saupu. Semua pupat dua mengagumi. Semua naboru mengagumi. Jadi memang dia asik hidupnya gitu. Ya, jadi begitulah yang dikatakan tunduk, menghormati, melayani, mendukung, melengkapi, ya, melengkapi. Apa maksud saya melengkapi? Bukan bersaing. Ya, suami adalah istilah penolong, kan begitu kan? Aku akan menyediakan penolong. Begitu. Jadi bukan penodong, bukan penyaing. Bukan. Memang penolong. Itu harkatnya begitu. Jadi barang siapa tidak menerima ini nanti jadi masalah di keluarga. Bermitra, oke, tapi mitra yang penolong. Begitu. Makanya melengkapi. Tidak ada suami yang serba bisa. Selalu ada masalahnya. Di sanalah istri masuk. Mendoakan, memaafkan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Nah, itu yang saya tulis di dalam apa namanya? Apa artinya tunduk, ya? Apa artinya tunduk? Saya tulis 5 di sini tadi. Kiranya jadi berkat bagi kita, ya. Saya fotokopi di sini. Saya tuliskan di sini. Ya. Ya, jadi ini tunduk. Ya, pertama menghormati. Bina terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Hormati suamimu. Kalau dia dibuat tertekan, dilecehkan oleh yang lain, supaya dia aman dan nyaman bersamamu. Layani suamimu. Ya. Apa saja yang diperlukannya, layani. Kalau Tuhan memberi karunia kepadamu, multi talenta, maka jangan lupakan ini, melayani suami. Dukung suamimu. Ya, dukung. Nah, melengkapi, bukan bersaing. Ya. Jadi jangan misalnya suami profesor, istri profesor, masing-masing jalan sendiri. Jadi nggak bisa, ya. Lalu doakan, maafkan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Kenapa saya tulis di sini? Saya merenungkan tadi, Buruku Mama Mikael, dalam konseling-konseling yang saya perhatikan, tidak bisa tidak. Suami pasti melakukan kesalahan sama istrinya. Tidak bisa tidak. Nah, dalam kondisi itulah, ya, maka doakan saja suamimu. Kalau dia salah, maafkan. Ya kan? Jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan. Nah, ini salah satu ciri-ciri yang jelek dari keluarga. Suami udah mau baikan. Istrinya bilang, Papa masih ingat nggak kemarin lu ngomong apa? Nah, ini kan tanda-tanda akhir zaman ini kan. Suami udah mau berbaikan. Istri balik lagi. Jadi mau disambung itu drama 2 babak, 3 babak, 4 babak. Janganlah. Kita harus cenderung menyelesaikan masalah. Sekiranya suami kita pun gila terus, nah itulah kekuatan istri sebagai penolong tadi. Maka topang dia, doakan dia, maafkan dia. Begitu. Jadi begitu diajak bermesraan, jalan-jalan ke mall, atau duduk-duduk di teras, langsung oke aja. Siap, mari kita pergi sama-sama. Begitu. Iya, jadi itu mengenai tunduk ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Parumain dan semua istri melakukan ini. Nah, lalu suami. Suami dikatakan kasihilah. Nah, saya sih melihat anak saya dan Parumain saya, terus terang saya bersyukur itu mesra mereka kulihat. Jadi kalau aku sampaikan ini supaya makin, itu maksudnya, supaya makin mesra. Supaya nanti kita lihat
Bapak Jenderal sama Ibu Jenderal menjadi teladan. Nah, itulah doanya Bapak Uda. Nah, kasih itu apa? Pertama, menerima. Itu dia. Kalau kita menerima, kalau kita mengasihi istri kita, harus menerima. Nah, ini yang saya lihat ini, terutama kondisi-kondisi tertentu ini banyak terjadi. Misalnya dia berkata, istriku ya, aku nggak suka. Rewel banget. Saya ngomong 1, istri ngomong 10. Jadi, kan macam-macam sifat kan. Ada lagi yang bilang, istriku itu sebaliknya, diam aja terus. Kita ngomong kayak kita ngomong ke dinding. Saya bilang, mau gimana ya? Memang ada istri modelnya macam-macam. Ada yang suka ngomong, ada yang nggak suka ngomong, ada yang suka dengar. Macam-macam lah. Jadi, pelajari aja model istrimu. Kalau istrimu model suka ngomong, ya asah aja kuping mendengar, nikmati ceritanya. Cerita pagi, puji Tuhan. Cerita siang, puji Tuhan. Cerita malam, puji Tuhan. Langsung standby aja. Nah, kalau istri gak suka ngomong, ya udah, nikmati aja bercerita. Apa kabar, Ma? Bagaimana tetangga kita? Bagaimana anjing-anjing kita udah dikasih makan? Ya kita mesti mulai. Karena dia gak suka ngomong. Kalau nggak ditanya, nggak dijawab, kan begitu. Nah, jadi memang percuma menuntut. Percuma. Nah, dalam hal ini, Bapak Timothy, bapak kalian itu menurut saya nilainya 100 itu sama mama kalian ini. Jadi kalau dulu kita komplain, anak waba akangon, saholan nasik. Nah, gaya mabiar do tam, ahon nasik do. Datanglah abang dulu apa? Ya, madok lihat mahita tu Tuhanin. Nga ilaw Tuhanin songani. Ay mo lo gudang pemakatai salah don non. Bahasa salah makatai. Marlawan masudia kapar samo siri. Dia cuma angkot do songani katanya. Jadi pergumulan dulu karena Kang ini kan suka diam gitu ya. Paling ya. Nanti lang pulang ya. 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 Abang ngeroho, gitu-gitu aja. Jarang lah cerita. Agak mirip-mirip lah kurasa sama si jenderal ini. Gak banyak ngomong. Tapi itulah dia. Yang seingatku, gak pernah ku dengar abangku komplain dengan mengenai mama ini. Dia sangat menerima. Puji Tuhan. Dan karena itu kalian pun nyaman di rumah kan. Karena kurasa nggak pernah kalian lihat bapak mama berkelahi. Kurasa ya, karena saya pun nggak pernah melihat itu. Boleh dikatakan kan, saya anak sulungnya bapak kalian kan. Saya lebih dahulu bersama bapak mama kalian ini. Jadi saya nggak pernah melihat berantem. Puji Tuhan. Itu sesuatu hal yang disyukuri. Yang kedua, nah kalau udah menerima, memperhatikan, memperdulikan. Nah ini dia. Nah ini masalah kadang-kadang ya. Masalah ini. Karena apa? Biasanya kan istri memperhatikan kita. Nah karena itu kita kurang memperhatikan. Nah ini saya ngomong ini termasuk ngaku salah ini sama Inang Uday. Kalau saya sakit, wah pagi siang malam, itu meskipun kondisinya juga nggak bagus, diterobos dia tuh ke kamar memberikan macam-macam, entah susu lah, entah buah lah, entah apa lah gitu. Tapi pernah dia sakit, tapi memang di otakku begitu, oh gitu sakit ya. Jadi nggak kubuat apa-apa gitu loh. Nah, kalau nggak salah paginya aku tanya, apa perlu aku ambil air putih hangat gitu. Ya tolong ambilkan. Oke, aku ambilkan. Habis itu saya jalan bawa anjing. Nah memang saya bawa anjing itu sambil jalan agak lama. Rupanya Inang Uday itu udah jumpalitan dia.
Di WA nggak kubaca. Wah, inilah memang masalah WA ini. Dikira ku abaikan WA-nya. Setelah saya tiba ke rumah, juga nggak terlalu kubaca WA itu. Inang Uda pun makin merajalela lah marahnya kan. Ya, memang kau suka aku mati. Begitulah. Ini ada apa ini ku bilang. Kau nggak baca. Tadi udah mau mati aku. Bergerak ke kamar mandi pun nggak bisa katanya. Oh ya? Ada apa? Aku bilang. Kau nggak baca ya? Nggak baca, aku bilang gitu. Nah, memang makin jadi-jadilah sakit hati itu kan. Saya sudah sekarat, dibaca pun enggak. Berarti kau nggak peduli. Padahal kalau kau sakit, terus dalam hatiku, ya kau sakit peduli kali samaku. Mungkin itu karuniamu. Ya, kau memiliki karunia memperhatikan suami. Tetapi aku gimana ya ngomongnya ya? Saya tahu sakit, tapi kok nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Ya mungkin ya itulah. Jangan-jangan Akang Boru juga gitu kali dulu ya. Kalau Akang Boru sakit, pernah nggak abang memperhatikan melakukan sesuatu dan sesuatu? Mungkin nggak juga kali ya. Nah tapi ini harus diangkat ini. Ini kelemahan suami nih. Kita menerima istri kita, kita harus memperhatikan istri kita. Dan saya janji, mulai hari itu, saya akan belajar memperhatikan, memperdulikan istri saya. Begitu ya. Kayaknya sih dimatikannya ininya, kameranya, tapi didengarnya saya ngomong ini. Ya. Jadi ini hal yang penting suami lakukan. Yang ketiga, menolong dikala perlu. Oh iya. Karena kadang-kadang begitu. Kadang-kadang memang sangat diperlukan tuh pertolongan. Nah, puji Tuhan, Inang Uda saat ini ada pekerjaan tertentu yang khusus. Nah, saya senang kalau bisa menolong dia. Kalau dia ada kesulitan, dia ngomong sama aku. Dan kayaknya jalan keluar. Dan kalau saya perhatikan, Inang Uda itu wajahnya berbinar, menemukan ya bahwa dia udah menemukan setelah kami berbicara, menemukan solusi. Wah, senang banget kurasa itu. Nah, jadi hal seperti itu harus kita lakukan sebagai suami ya, menolong dikala perlu dan tidak pernah membiarkan. Nah, ini dia. Kasihan kan kalau istri dibiarkan kan? Kasih menerima, oke. Kasih memperhatikan, memperdulikan. Hal-hal apa saja. Sesibuk-sibuknya suami perhatikan. Menolong dikala perlu. Tidak membiarkan. Satu lagi saya angkat, tidak pernah secara sadar menyakiti. Ini pantang, ya. Karena apa? Rasul Petrus berkata, istrimu adalah teman pewaris kerajaan sorga. Jadi jangan pernah sakiti istrimu. Jangan. Nah, saya kira kalau kita suami ya telah belajar terus dari hari ke hari. Ini kan ulang tahun perak nih. Setelah 25 mungkin 40. Setelah 40 mungkin 50. Nah, kalau anak saya Bapak Timothy melakukan ini, yang 5 ini sama paruman saya, wah, saya yakin itu paruman saya akan makin cantik, makin sehat, makin percaya diri. Dan si Timothy juga akan makin makin mantap dia. Karena apa? Dia bertumbuh sehat dari papa mama yang sangat mengalami kehidupan kasih. Kalau kuliah ini si Timothy ini percaya diri ini orang. Ya Timothy ya. Rata dunia ini kau lihat ya. Gak ada yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan ya? Papa mama baik kok. Papa mama sayang kan begitu ya Timothy ya. Ya, mantap. Ya, puji Tuhan.
Begitu terus. Nah, jadi biarlah firman Tuhan ini kasih dan tunduk kita alami ya. Kalau itu saya, Opu Mikael mungkin udah pikir, amat tanami ngamulak susurgo, nagbubuh praktek konon. Ate itu ate. Iya. Tapi doakan itu supaya anak burumu bisa melakukan ini. Ya. Bagian suami mengasihi, bagian istri tunduk. Nah, apa itu tunduk tadi? Sudah jelas kita tunjukkan, kita doakan supaya ini kaya kita miliki. Ya, istri-istri yang menghormati suami. Ya, jangan pernah melecehkan. Bagaimanapun hebatnya istri, jangan pernah lecehkan. Layani suamimu, utamakan, prioritaskan. Ya. Dukung. Nah, saya akan menutup ini. Salah satu keluarga yang sangat terkesan buat saya, kalian pasti kenal lah, keluarga JB Manurung, ya, Kejari, ya, amang burunya Inang Uda. Itu sekarang udah lewat itu 50 pernikahan emas itu. Kalau nggak salah, udah itu sudah 85 atau 86. Inang Uda itu 81. Nah, itu memang hubungan mereka seperti yang saya tuliskan tadi. Misalnya ya, Uda itu bercerita, dia tidak pernah main golf di lapangan tanpa diperlengkapi segala sesuatu termasuk makan pagi. Jadi ketika teman-temannya katanya sibuk mencari makanan di McDonald dan dia bilang saya sudah makan, ya temannya bilang gini, gila juga loh, lo menyiksa pembantu lo untuk masak pagi-pagi buat lo katanya. Temannya ngomong gitu. Dia bilang, oh bukan pembantu gua, pembantu saya masih tidur jam begini. Lalu siapa yang masak? Lo masak sendiri? Oh enggak. Ibu di rumah tidak akan pernah melepas saya keluar rumah sebelum dikasih makan. Hebat ya. Ikut siat tangak kido kuliah mangan Bapak Nami. Begitulah prinsipnya. Tidak akan dibiarkannya saya pergi meninggalkan rumah sebelum saya dikasih makan. Maka kalau saya jam 5 meninggalkan rumah, jam 4 dia sudah bangun, dia masak, dia persiapkan semua, lalu saya makan, saya bawa mobil, lalu pergi ke lapangan golf. Begitulah dilakukannya. Luar biasa. Saling mengasihi sebagai suami istri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua anak-anakku, mengasihi istri, bagi semua para pemainku, mengasihi dan tunduk kepada suami. Dengan demikian, di dalam karunia Tuhan, semua kita yang ada di Zoom ini selalu berbahagia sampai kepada maksimal. Harus begitu. Harus maksimal. Jadi jangan istilahnya mencapai nilai 60. Kalau bisa 70, 80, 90, 100. Maka disitulah lagunya Esdisia. Nasonang dohita na dua menjadi genap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah melihat firman-Mu. Ada 2 perintah penting. Setelah Tuhan membentuk keluarga, suami istri. Kepada istri Tuhan perintahkan tunduk kepada suami. Dan kepada suami Tuhan perintahkan mengasihi istri. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah membagikan
kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang dialami dalam berelasi suami istri selama 36 tahun berjalan. Dan sungguh sangat bersyukur bila kami menjalankan peran kami secara baik. Makin hari hubungan kami akan makin manis. Kami tahu Tuhan di sana sini kami ada kelemahan. Apakah suami yang lemah atau istri yang lemah? Tetapi perintah-Mu tadi telah membuat kami mampu mengatasinya. Perintah-Mu tadi agar suami selalu menerima, memperhatikan, mengasihi, tidak membenci akan istri. Akan mampu mentoleransi semua kelemahan istri. Begitu juga firman-Mu tadi yang membuat istri yang tunduk, menghormati, mendorong, mendoakan, memaafkan akan membuat bagaimanapun lemahnya si suami akan sanggup ditoleransi, didoakan. Terima kasih untuk pernikahan perak kedua anakmu, Bapak Mama Timothy. Banyaklah berkat yang Tuhan kerjakan. Hubungan mereka yang manis sampai saat ini kami yakin itu adalah karunia Tuhan. Banyak masalah di luar sana. Tetapi Tuhan Yesus yang baik telah menolong keluarga ini. Biarlah terus Tuhan menolong. Sehingga tahun-tahun ke depan kami rindu melihat tahun-tahun gemilang, tahun-tahun emas. Sehingga kedua anakmu ini menjadi panutan bagi banyak keluarga. Bagaikan matahari yang bersinar, menyinari banyak orang. Berkati semua kami yang ada di Zoom ini, dan biarlah kami semua boleh bersuka cita. Sekali lagi kami berdoa untuk Timothy, si mata wayang, yang Tuhan hadirkan, tempatkan di tengah keluarga ini, anak permain kami. Supaya Tuhan berkati Timothy, secara ajaib Tuhan memimpin, dan muliakan nama Tuhan, memuaskan hati papa mamanya dan semua keluarga besar. Berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita